Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Farhan. Di sini saya mau memberikan tutorial gimana caranya menyambungkan antara Visual Basic, ya codingan kita di Visual Basic dengan database ya. Di sini saya menggunakan MySQL ya. Di sini em, yang kalian perlu siapkan di sini ada dua ya, ada dua aplikasi. Untuk Visual Basic-nya sendiri, saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2022. Nah, dan untuk ininya, untuk database-nya sendiri, di sini saya menggunakan SAMPP ya. Nah, di sini saya ada aplikasi SAMPP. Kalau misalnya kalian belum punya, kalian bisa download aja dulu. Ya, caranya untuk mendownload, kalian bisa ke Chrome. Kalian bisa cari aja di sini SAMPP. Nah, kemudian di sini kalian pilih aja nih yang paling atas. Di sini kalian bisa download dan kalian terserah ya. Di sini misal ada kalau misal kalian menggunakan Linux, kalian bisa download yang Linux. Kalau misal kalian menggunakan OS ya, Mac OS gitu, kalian bisa download yang ini ya. Kalau di sini saya kebetulan pakai yang Windows, jadi saya pilih yang ini. Tapi saya udah download ya. Kalau misal kalian belum, kalian download aja silahkan ya. Nah, di sini kalau misalnya udah dipencet nanti will start. Tapi saya di sini udah ada. Jadi ini nanti akan saya batalkan ya untuk pengunduhannya. Nah, ini ya. Nah, di sini saya batalkan aja karena saya udah punya. Oke. Nah, setelah misal kalian udah download, setelah udah disiapkan untuk sampipinya, kalian bisa buka aja untuk sampipinya. Sebelum kita buka ke Visual Studio 2022-nya, kalian buka dulu sampipinya. Kalian harus menyalakan dulu untuk MySQL-nya ya, database-nya. Di sini saya nyalakan Apache dan MySQL-nya. Nah, setelah setelah nyala, kalau udah nyala ini kayak gini ya. Ini warna hijau, warna hijau ini artinya udah nyala. Kalau udah nyala, kalian bisa minimize aja. Nah, setelah di minimize, sekarang kita siapkan codingan kita yang akan disambungkan ke database-nya. Nah, kalian bisa buka aja Visual Studio 2022-nya. Ditunggu aja. Nah, di sini kalian buka project di mana codingan kalian disimpan ya. Oke, di sini kalian bisa open a local folder. Nah, kalian bisa pilih aja untuk foldernya, untuk project kalian, untuk folder yang dimana project kalian di sana gitu, yang codingan kalian di sana. Nah, misal saya di sini ada di ITS ya, saya bisa select, bisa pilih folder OTS tersebut. Nah, di sini masih loading ya, teman-teman bisa tunggu aja. Nah, setelah saya pilih yang OTS ini, di sini akan muncul ya banyak file. Nah, nanti tunggu dulu, ini masih loading mungkin ya. Nah, kalau misalnya udah beres loadingnya, di sini teman-teman bisa langsung klik aja yang ada .sln-nya. Tergantung ya nama project teman-teman apa. Di sini saya eh, namanya project Farhan.sln. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata masih belum punya projectnya atau emang nggak ada codingan yang udah disiapkan, teman-teman bisa di sini new aja ya. Di sini ada new project ya. Ini nggak ada bedanya, ini sama aja. Ya teman-teman nggak khawatir. Kalau misalnya emang nggak ada codingan yang belum disiapin, nanti teman-teman bisa ngikutin aja codingan yang saya punya ya. Nah, di sini jangan lupa teman-teman bisa pilih yang Windows Form App ya, yang Visual Basic tulisannya, jangan yang C# ya, ini yang Visual Basic. Nah, setelah teman-teman pilih, nah teman-teman bisa next aja untuk pembuatan projectnya. Nah, teman-teman di sini bisa ganti aja nama projectnya dari WinForms App 1, misal teman-teman percobaan gitu ya. Terserah ya nama teman-teman mau nambahin apa, dan untuk filenya sendiri nanti teman-teman bisa pilih ya mau disimpan di mana. Ini teman-teman bisa pilih di titik tiga ini nih di location. Teman-teman bisa pilih. Nah, di sini teman-teman bisa nih pilih yang mau di mana ya. Misal di disk PC teman-teman bisa bikin apa? Teman-teman bisa bikin file baru atau misal teman-teman mau save-nya di dokumen bisa. Teman-teman bisa new file gitu. Mungkin dengan kalian kayak teman-teman bisa misal ini new folder gitu ya untuk teman-teman naruh projectnya di mana. Kalau udah beres, misal saya pilih dokumen gitu ya, select folder, nanti akan tersimpan di dokumen, teman-teman bisa next aja.
Nah, nanti projectnya akan terbuat ya. Di sini teman-teman langsung aja bisa create. Kalau misal teman-teman belum punya projectnya, ya di sini saya menggunakan Visual Studio 2022. Kalau misal teman-teman menggunakan Visual Studio yang lain, ya versi yang lain, mungkin akan berbeda juga ya tampilannya. Nah, ini kalau misalnya udah dibuat, nanti langsung muncul form satu desain. Nah, desain ini yang bakal kita butuhin ya teman-teman untuk menyambungkan untuk tampilannya yang akan disambungkan ke database-nya si codingannya itu. Nah, di sini setelah teman-teman muncul si desainnya ini, nah teman-teman bisa kalau misal teman-teman belum belum punya ini ya apa namanya belum punya codingan yang dipersiapkan atau desain yang belum disiapkan jadi masih kosong kayak gini, teman-teman bisa langsung ikutin aja seperti yang saya sudah buat ya. Nah, di sini saya sudah ada ya kebetulan. Nah, jadi saya bakal buka yang punya saya sendiri untuk yang saya kan yang UTS ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih kosong gini, teman-teman bisa ikutin aja untuk desainnya. Desain saya kebetulan seperti ini ya, dari yang sudah saya buat ya nih. Mohon ditunggu sebentar. Nah, ini saya akan tampilkan ya untuk desainnya. Sebentar. Masih loading. Nah, untuk desainnya seperti ini ya. Teman-teman kalau misalnya bingung gitu ya ini gimana cara pembuatannya teman-teman bisa cari aja tutorialnya di sini kayak misalnya text box, ini label gitu ya. Nah, setelah itu kalau kalian emang udah mengerti di bagian sini, jadi kita skip aja ya. Nah, setelah teman-teman kalau misal teman-teman mau ikutin gak apa-apa, ikutin aja. Di sini saya pakai desain yang ini. Setelah teman-teman buat udah jadi. Nah, teman-teman bisa sebelum sebelum kita codingannya, teman-teman bisa bikin database-nya dulu ya. Di Sampitnya udah teman-teman download atau yang teman-teman udah persiapin ya. Di sini teman-teman bisa masuk aja di admin yang di MySQL. Teman-teman bisa pencet aja adminnya. Nah, setelah masuk ke adminnya, nah ini tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa bikin database baru aja. Nah, untuk pembuatan database dan pembuatan tabelnya sini saya tidak akan menjelaskannya. Teman-teman bisa cari aja tutorialnya di YouTube ya banyak ya. Nah, karena di sini saya sudah ada database-nya, udah pernah saya buat untuk database-nya sendiri, namanya TestVB. Nah, kemudian untuk tabelnya sendiri, ini ya, namanya TBL belanja. Nah, untuk struktur dari TBL belanja ini sendiri, itu seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ikutin aja pada saat pembuatan strukturnya. Kalau misal teman-teman mau ikutin tabelnya, apa database-nya. Nah, untuk TBL belanja ini, untuk yang TBL tes VB ini teman-teman abaikan aja, nggak perlu dibuat. Yang perlu ini yang TBL belanja aja. Nah, untuk yang belanja ini, untuk strukturnya ada 9 ya. Ada dimulai dari ID, nama, harga, sampai tanggal. Dan untuk tipe tipe datanya di sini ada INT untuk ID, yang INT 11. Dan untuk namanya ada varchar. Teman-teman bisa ikutin aja untuk yang harga ini INT. Untuk jumlahnya, totalnya, yang total ini tipe datanya double. Dan teman-teman ikutin aja ya sampai yang tanggal ini tipe datanya timestamp. Dan untuk primary key-nya bisa di ID ya. Nah, setelah teman-teman udah buat nih strukturnya, kemudian kan pasti kita ngisi isi datanya ya. Nah, untuk isi datanya, teman-teman nggak perlu diisi dulu, pasti masih kosong ya. Tapi di sini saya kebetulan udah ada datanya ya. Karena saya udah pernah coba untuk nyambungin ke database-nya, udah saya coba-coba. Di sini ada beberapa macam isi data, tapi teman-teman nggak perlu diisi data kayak gini. Teman-teman abaikan aja, masih kosong nggak apa-apa gitu ya. Karena nanti akan terisi sendiri ketika udah kita sambungin ke database-nya, kita udah praktekin ya. Nah, setelah teman-teman udah bikin database-nya, udah dipersiapkan, tabelnya udah ada, juga udah ada. Nah, teman-teman juga udah bikin desainnya. Teman-teman langsung aja bikin codingannya ya. Nah, untuk codingannya sendiri teman-teman bisa sesuaikan aja gitu. Nah, untuk lebih jelas kita pindahin aja kayak gini. Nah, teman-teman bisa ikutin aja. Oh ya, sebelum kita ke codingan, maaf, di sini teman-teman kalau yang belum, teman-teman harus download dulu untuk package. Nah, teman-teman bisa klik kanan untuk project teman-teman. Ini di saya namanya project Falcon ini.
bisa klik kanan, kemudian teman-teman bisa pilih yang manage NuGet package ya. Nah, setelah teman-teman chat, tunggu aja dulu. Nah, teman-teman bisa ke arah yang browse ya. Ini saya menggunakan Visual Studio 2022. Jadi kalau misalnya versi yang lain mungkin tampilannya beda ya, atau caranya beda. Jadi teman-teman bisa cari tutorialnya aja untuk versi yang teman-teman. Nah, teman-teman tunggu aja. Nah, setelah muncul nih, setelah loadingnya beres, teman-teman ke search, teman-teman ketik aja MySQL. Nah, setelah diketik, nanti di sini dia akan nge-search. Nah, teman-teman bisa pilih yang MySQL titik data yang ada centangnya ini ya. Nah, teman-teman bisa pilih, dan teman-teman bisa klik install di sini. Nah, sedangkan kalau saya kan kebetulan sudah saya install ya, jadi ini saya nggak perlu install lagi. Nah, setelah udah kali teman-teman klik install, udah teman-teman tungguin aja. Di sini bakal banyak muncul tulisan-tulisan saat penginstalan. Setelah beres, teman-teman bisa close aja ya si Nugget Project Paran ini. Kalian close aja, teman-teman close aja. Nah, setelah diinstal, nah baru kita masuk ke codingannya. Nah, baru nih di codingannya ini teman-teman baru bisa ketik ya import MySQL data, MySQL client ini. Teman-teman ikutin aja kalau misalnya teman-teman mau ngikutin. Ketik ulang aja, salin aja dari mulai import ini sampai ke terakhir. Teman-teman bisa pause aja ya untuk ikutin. Ini saya akan scroll sampai ke ujung ini ya, end pass ini. Nah, kemudian di sini untuk yang enggak yang ketutupan nih saya akan tunjukkan. Nah, ini teman-teman bisa pause aja. Oke. Nah, setelah teman-teman iya setelah teman-teman ketik codingan ini, setelah teman-teman salin codingan ini di bagian codingannya, teman-teman bisa langsung jalanin aja ya. Udah beres ya. Ini udah beres. Teman-teman bisa jalanin aja untuk coding untuk aplikasinya. Ini kan aplikasi yang sedang kita buat ini. Se karena ini udah otomatis tersambung ke database-nya ya. Tersambung ke bagian sampai di PHP My Admin ini yang teman-teman udah persiapkan si database dan tabelnya. Ini nggak apa-apa ya kalau misal masih kosong. Di sini yang teman-teman perlu perhatikan, di sini saya mau coba untuk cobain aplikasinya. Oke. Di sini untuk mencoba aplikasinya teman-teman seperti biasa ya, kalau bagi yang mungkin udah tahu di sini kita bisa chat yang bagian sini. Ini akan menjalankan si aplikasi yang kita buat ini ya, yang si desain ini dengan codingan ini. Nah, setelah jalan, nah di sini akan ada 3 input yang ya ada 3 text box yang harus kita isi gitu. Di sini ada nama barang, misal contohnya di sini ada botol ya. Ini saya tulis nama barangnya botol, ini contoh saja. Untuk dan harga satuannya, misal harga satuannya ini misal 4.000 ya. Botolnya harganya 4.000 dan untuk jumlah barangnya misal saya kebetulan beli 5 gitu untuk teman-teman saya juga. Nah, di sini teman-teman nggak perlu isi ya untuk total harga diskon dan total bayar bonusnya teman-teman biarkan aja. Di sini teman-teman bisa klik hitung tapi tunggu dulu. Di sini teman-teman bisa cek nih ya. Di saya di sini belum ada yang botol ya. Di sini ada baju, celana, topi, sepatu, tas, kemeja dan helm, belum ada botol. Nah, jadi nanti di sini inputan saya di sini akan masuk ke database di apa tabel yang saya buat ya, yang kita buat. Nah, begitu teman-teman. Jadi nanti dari total harga, diskon, total bayar yang akan muncul pun akan masuk ke database-nya. Nah, di sini akan masuk juga ya. Dan untuk tanggalnya juga akan menyesuaikan sesuai kita nginputnya kapan. Ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Di sini saya udah ada botol, nama barangnya, harga satunya 4.000. Untuk jumlah barang yang saya beli itu 5 ya. Langsung saja saya hitung di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman berhasil codingannya tidak error, maka di sini akan muncul data berhasil disimpan ke database. Kalau teman-teman gagal nanti akan muncul error ya. Nah, setelah teman-teman muncul data berhasil disimpan ke database, teman-teman oke aja. Dan langsung teman-teman bisa cek ya di database-nya. Teman-teman bisa cek aja langsung. Nah, di sini kan belum ada nih ya botol. Nah, nggak apa. Teman-teman tinggal refresh aja. Di refresh, ditekan di bagian sini. Nah, langsung muncul di database-nya botol yang kita tadi barusan inputkan. Inputkan. Nah, seperti itu teman-teman. Dan untuk tanggalnya, untuk waktunya juga di sini tercatat ya kapan kita nge-inputnya. Nah, udah deh, beres ya. Dan sini saya akan menjelaskan sedikit untuk codingannya sendiri. Maksudnya apa? Dan ini dari awal ya, misalnya ini untuk koneksi ke database-nya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja
Ini teman-teman bisa ikutin aja ya, seperti ini, localhost dan user ID-nya root, passwordnya kosongin aja, database-nya ikutin ya. Kalau misalnya teman-teman database-nya namanya beda, ya teman-teman berubah ya di bagian sini sesuai nama database yang teman-teman buat. Tapi di sini kalau misalnya teman-teman ngikutin saya dari awal sampai akhir, ini nggak perlu ada yang dirubah. Untuk nama database-nya juga kalau sama gitu ya. Dan ini untuk ya tombol tombol ulang, cuman saya belum praktekin ya. Jadi kalau misalnya tombol ulang tuh kayak gini. Nah kalau misalnya teman-teman klik yang ulang, ini akan mengosongkan inputan yang kita telah buat. Nah, jadi kosong nih ya. Nah, jadi bisa kosong gini, ini dari codingan di sini ya. Ini akan mengosongkan inputan-inputan yang telah kita masukkan. Dan di sini adalah ketika kita ngeklik tombol yang hitung. Nah, ketika dihitung, di sini akan ya ini untuk teman-teman bisa cek aja ya. Kalau misalnya harganya 500.000 nanti akan dapat diskon 20%. Ini 0,2 ini 20% dan dapat bonus tas pinggang dan sebagainya di bawah. Kemudian di bagian sini ini yang penting ini untuk menyambungkan ke database-nya teman-teman. Jadi setelah teman-teman masukin kayak nama barang dan sebagainya, dari sini di codingan ini akan masukin apa yang teman-teman inputkan ke database teman-teman. Nah, di sini jadi teman-teman nggak boleh sampai salah ketik ya di bagian sini. Perhatikan bagian nama, harga, jumlah ini teman-teman harus codingnya jangan sampai typo ya. Jangan sampai salah karena satu typo aja mungkin akan akan berpengaruh sekali ya. Akan membuat aplikasi yang teman-teman jalankan jadi gagal atau mungkin nggak masuk ke database-nya. Nah, jadi kalau misalnya berhasil nanti akan muncul data berhasil disimpan ke database. Kalau gagal akan muncul error ya di bagian sini. Nah, setelah beres, nih, udah deh. Ini untuk codingannya, penjelasan codingannya seperti ini. Jadi kalau misal teman-teman mau cobain lagi juga bisa. Misal kita contoh yang lainnya, misal eh, laptop ya. Oke, kita coba untuk laptop. Jadi di sini belum ada ya untuk laptop sendiri di sini belum pernah saya masukkan, belum pernah ada barang yang saya masukkan ke nama laptop. Jadi sini saya akan coba laptop dan untuk harga satuannya misal harganya 15 juta ya. Nah, misal ini harganya 15 juta untuk jumlah barang yang saya beli satu barang. Oke. Nah, kemudian saya hitung. Nah, di sini masuk ke database. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman udah beres, teman-teman bisa klik yang keluar ini ya. Ini akan tutup, akan menutup aplikasinya. Oh, ini nggak bisa ya. Oh, mungkin ini ada salah pengetikan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman sudah, teman-teman bisa silang aja, nggak apa-apa. Mungkin ada salah di bagian codingan, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti itu nggak jadi masalah. Yang penting nyambung ke database ya, bisa nyambung ke database. Nah, setelah saya tadi input yang laptop, tinggal refresh saja. Nah, ini akan muncul ya, yang laptop 15 juta. Untuk bonusnya juga dapat, diskonnya juga dapat ya teman-teman. Nah, oke. Jadi seperti ini saja gimana caranya untuk menyambungkan Visual Basic ke database ya, teman-teman. Oke, sekian. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Semoga teman-teman bisa eh, berhasil ya dengan tutorial yang saya buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.